Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam dialog Kepri Gemilang bersama saya Oki Yandri. Dialog ini kami dedikasikan khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang, gemilang, dan terbilang, serta bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TVRI kembali mengingatkan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun di bawah air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi serta mobilitas dan mendukung vaksinasi. Baiklah pemirsa, dalam dialog Kepri Gemilang kali ini, tema kita adalah mengenai zona integritas Polri. Dan kita akan berbicara lebih lanjut lagi mengenai seperti apa peran Polri dalam integritas dan juga apa tujuan sebenarnya zona integritas tersebut. Baiklah, alhamdulillah untuk membahas tema kita kali ini telah hadir di studio TVRI Kepri bersama saya narasumber yang luar biasa, dan beliau adalah Kapolres Tanjung Pinang, Bapak AKBP Fernando SHSIK. Apa kabar Bapak Fernando? Kabar baik, Mas. Baik, Oke. Alhamdulillah ya Pak, sehat ya Pak ya. Sehat, Mas. Baik, dan pemirsa, kita tidak hanya berdua saja, tetapi kita ditemani juga oleh Bapak Kabak Perencanaan Polres Tanjung Pinang, Bapak Kompol Afdal SH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Fernando dan juga Bapak Afdal untuk waktunya telah hadir di studio kali ini. Dan baiklah pemirsa, kita akan langsung membahas mengenai perbincangan kita di dialog Kepri Gemilang kali ini Bapak. Nah, ini mengenai zona integritas dari Polri itu sendiri. Bisa mungkin Bapak Fernando, saya sebutnya Bapak Fernando aja boleh Bapak? Boleh ya? Nah, Bapak Fernando, seperti apa sebenarnya zona integritas Polri itu Pak? Jadi zona integritas itu adalah merupakan suatu predikat ya Mas, yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan di instansinya itu wilayah bebas korupsi, Baik. kemudian wilayah bersih, bebas melayani. Dan di sini khususnya yang dilihat dalam hal pencegahan korupsi, kemudian peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Nah, di sini ya tujuannya mewujudkan instansi pemerintah itu yaitu good governance maupun clean government. Baik. Di mana Polres Tanjung Pinang sendiri berkomitmen untuk menjalankan kegiatan zona integritas ini. Dimanapun instansi pemerintah di Indonesia semua wajib melaksanakan kegiatan ini. Dan salah satunya yaitu di Polri sendiri, Polres Tanjung Pinang. Baik, dan memang itu sudah dicanangkan oleh Polri sendiri Bapak ya untuk memperlakukan zona integritas ini sendiri. Untuk dalam kategorinya adalah WBK atau wilayah bebas korupsi dan juga WBBM yaitu adalah wilayah yang memang bersih bebas melayani. Ya Bapak ya. Nah, ini menarik sekali Pak untuk kita perbincangkan lebih lanjut. Dan sebenarnya apa yang mendasari atau juga menjadi dasar hukum dari zona integritas itu sendiri? Gitu. Oke, tentunya yang pertama yaitu Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian ada juga diatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Nomor 10 Tahun 2019. Di sini yaitu terkait dengan pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke, baik. Nah, mungkin sedikit nih dengan Pak Afdal ya. Tadi kan penjelasan dari Bapak Fernando selaku Kapolres Tanjung Pinang. Nah, dari Kabak Perencanaan sendiri nih Bapak, seperti apa zona integritas itu Pak? Setelah adanya Permen PAN nomor 10 tahun 2019 ini, yang mencanangkan zona integritas di setiap instansi pemerintah, kemudian Polres Tanjung Pinang membuat satu perencanaan mulai dulu Januari tahun 2021 Januari ya. Nah, sampai sekarang itu ada beberapa perencanaan yang kita buat untuk menuju zona integritas itu. Baik. Salah satu contoh adalah adanya
pencanangan yang kita buat dulu antara Polres Tanjung Pinang dengan undang instansi terkait, stakeholder terkait. Waktu itu Pak Kapolres, Pak Fernando juga melakukan pencanangan di Polres Tanjung Pinang. Nah, mulai dari sejak awal itu kita sudah berproses terus sampai sekarang ini. Wah, jadi memang pencanangan itu dibuat pada Januari 2021. Iya, awalnya. Kemudian barulah diluncurkan atau di launching itu setelah Januari 2021 ya Pak ya. Oke. Nah, sebenarnya ini apa Pak tujuan dari zona integritas itu sendiri? Mungkin kita kembali ke Bapak Kapolres, Pak Fernando, Pak. Boleh sedikit dijelaskan? Jadi yang pasti tujuan zona integritas yaitu memberikan pelayanan efektif dan efisien kepada masyarakat. Sebab itu Polres Tanjung Pinang telah membuat beberapa inovasi pelayanan kepada masyarakat, di mana manfaat dari zona integritas ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terpadu yang meliputi 6 komponen atau 6 pengungkit. 6 pengungkit. Boleh Bapak disebutkan di antaranya ada apa saja itu? Itu ada manajemen perubahan, kemudian ada penataan tata laksana, kemudian ada juga penataan sistem manajemen SDM atau sumber daya manusia, kemudian ada penguatan akuntabilitas kinerja, kemudian penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oke, nah ini menarik Bapak, kalau kita sudah berbicara mengenai publik, pasti ini kita akan berbicara mengenai masyarakat luas. Nah, bisa dijelaskan kembali mengenai komponen-komponen penting di antara keduanya itu yang mengenai pelayanan publik Pak, seperti apa itu? Gitu. Jadi komponen untuk pelayanan publik yaitu peningkatan pelayanan publik itu sendiri, kemudian pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Wah itu sungguh luar biasa Pak pencanangan dari Polri ini sendiri untuk menuju zona integritas. Nah kalau dari perencanaan sendiri nih Bapak, pasti ada dong perencanaan yang luar biasa dilakukan sebelum kembali lagi kepada Polri untuk ke masyarakat, begitu Pak Afdal, bagaimana nih Bapak? Artinya begini, menurut Pak Kapolres tadi bahwa ada 6 area perubahan yang dilakukan, yaitu perubahan manajemen perubahan. Ini bukan hanya saja keluar, tetapi juga ke dalam. Intinya ke dalam kita melakukan perubahan terhadap intern kita sendiri, kemudian tata laksana itu intinya ke dalam semua. Nah ini yang 6 area perubahan ini kita lakukan perubahan pemantapan ke 6 area ini. Kemudian kata Pak Kapolres ada 2 komponen hasil. Artinya ini keluar. Kata melakukan pembelajaran publik tadi, bagaimana publik bisa kita layani ke Polres Tanjung Pinang itu tidak merasa bahwa ini bukan kantor polisi lagi, rasanya seperti itu. Jadi mereka betul-betul nyaman berurusan dengan umumnya khususnya Polres Tanjung Pinang. Ini 2 area. Kemudian tidak ada lagi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme kata Pak Kapolres tadi, tidak ada lagi. Itulah perencanaan yang kita lakukan selama mulai Januari kemarin itu sampai sekarang. Luar biasa sekali ya Bapak ya, karena masyarakat ini kan mereka masih agak tabu kalau misalnya ingin melakukan pelayanan ke kantor polisi lah kita sebut seperti itu ya Bapak ya. Mereka akan takut gitu. Nah, karena adanya zona integritas ini sendiri adalah membuat bagaimana publik tadi bisa nyaman seperti itu. Ini berarti kita akan bertanya mengenai sebenarnya apa Pak hasil yang diharapkan dari zona integritas itu sendiri. Nah kita kembali ke Bapak Kapolres, Pak Fernando, silakan Bapak. Jadi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, tentunya yang diharapkan dari zona integritas ini yaitu terciptanya wilayah bebas dari korupsi. Di mana predikat ini sangat penting diberikan kepada instansi yang bisa mewujudkannya. Kita ketahui bahwa saat ini memang tugas Polri semakin hari semakin berat ya. Apalagi sekarang kita sudah terbuka terhadap keluhan, kritikan dari masyarakat. Pak Kapolri sendiri sudah mencanangkan program presisi dan kami sebagai anak buah selalu mendukung beliau. Salah satunya yaitu ada program patroli cyber. Patroli cyber, Bapak patroli cyber, di mana di situ kita juga membentuk tim untuk memantau
adanya komplain pelayanan masyarakat. Kemudian dari komplain pelayanan masyarakat ini harus kami di wilayah harus menanggapi komplain atau pelayanan masyarakat secepat mungkin. Dan di situ sebagai komitmen bahwa kita ingin merubah mindset kalau datang ke kantor polisi itu semua masalah yang ada bisa kita berharap bisa selesaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita dapat menjadi pilot project atau benchmark sehingga seluruh unit kerja diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sini juga ada komitmen dari kami, setiap kepala Satkar kemudian anggota kita perintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak citra Polri di mata masyarakat. Nah, di situ wujudnya fakta integritas. Apabila melanggar siap dikenakan ketentuan kode etik maupun disiplin yang berlaku di kepolisian. Kemudian yang ketiga yaitu unit kerja WBK atau WBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkret dalam lingkup zona integritas di Polres Tanjung Pinang. Baik. Nah, itu demikian bahwasanya bisa kita katakan adalah masyarakat ini mereka akan menaruhkan kepercayaan sepenuhnya kepada Polri dalam hal pelayanan publik untuk mereka membuat mungkin bisa jadi SKCK dan lain sebagainya Bapak ya yang bersifat memang pelayanan tersebut adalah berasal dari Polri itu sendiri. Nah, ini Pak yang menarik adalah Polri sebagai pilot project atau benchmark. Nah itu, jadi kan seperti yang dikatakan oleh Bapak Afdal tadi, bahwasanya kita mulai dari dalam dulu nih, untuk agar kedepannya lebih baik lagi. Nah, seperti apa yang sudah dilakukan nih Bapak Fernando dan juga Bapak Afdal di dalam Polri itu sendiri, bagaimanakah untuk menciptakan anggota-anggotanya agar bisa launching ke masyarakat dengan zona integritas ini gitu Pak? Boleh dilanjutkan dengan Pak Fernando terlebih dahulu? Tentunya yang pertama tadi kami mengawali dengan membuat pernyataan bagi anggota supaya apabila dalam memberikan pelayanan tentunya tidak menerima uang atau imbalan yang di luar dari ketentuan yang berlaku. Itu salah satunya. Kemudian dalam pelayanan terdepan saya selalu menekankan pada anggota terutama di bagian penjagaan atau SPK, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wujudnya pelayanan terbaik kepada masyarakat contohnya 3S ya. 3S senyum, sapa, salam. Ya kan? Tentunya itu wajib dilaksanakan sehingga saat orang datang, kalau dulu zaman mungkin saya masih sipil waktu datang ke kantor polisi itu, woi apa kau kan gitu. Tapi kalau sekarang mari kita mari ada apa Bapak Ibu datang kantor polisi, apa yang bisa kami bantu. Jadi salah satu wujud pelayanan di depan sehingga saat orang datang ke kantor polisi merasakan kenyamanannya, ya keramahannya, humanismenya. Ya itu dari sisi ke depan. Nanti dari sisi pelayanan yang ke belakang tentunya pertama kita juga jaga sistem mekanisme yang ada seperti antrian ya yang sudah elektronik. Kemudian di situ sudah ada HTCK-nya, hubungan tata kerja, terus SOP kalau pengurusan, sehingga masyarakat itu jelas, tidak perlu bertanya saat datang ke kantor polisi, saya kalau membuat SIM seperti apa, sudah ada gambarannya. Saya akan membuat SKCK seperti apa, sudah punya gambaran. Nah itu salah satu wujud yang kita lakukan. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya lagi, ini bagaimana saya bolak-balik loh untuk mengurus ini saja seperti itu ya Pak ya. Nah ini terkait permasalahan dari SDM-nya sendiri lah kita katakan, kan anggota Polri ini kita katakan sebagai SDM yang bersiap untuk melayani masyarakat. Mungkin bisa ditambahkan sedikit dari Bapak Afdal Pak? Masyarakat datang mulai dari penjagaan terdepan itu kita udah memberikan kata Pak Kapolres ada SOP-nya. SOP-nya apa yang harus dilakukan ketika masyarakat datang ke Polres Tanjung Pinang. Ada urusan SKCK kah tadi atau SIM ya kan sampai di depannya. Pak Kapolres di depan itu sudah melakukan pembenahan, tidak seperti dulu lagi kan. Ini adalah pelayanan terpadu masyarakat Tanjung Pinang, ya silakan datang, ya kan. Apa saja permasalahan silakan datang. Kemudian dia mau urus apa? SKCK, kita kasih kasih arahan di situ. Kemudian SIM di mana ya kita, dan di ruangan itu juga sudah ada suatu kepastian kata Pak Kapolres tadi. Biayanya berapa?
siapnya berapa lama kalau cukup, kalau syaratnya lengkap, itu sudah ada SOP yang sendiri. Nah, kemudian dia datang antri, nah, nomor antrian elektronik itu sudah ada, jadi mereka itu nyaman. Betul. Nah, kita buat ruangan khusus untuk mereka apakah urusan SKCK atau SIM, atau ada ruang. Jadi ada ruang tunggunya ya Bapak, ada ruang tunggu. Sehingga masyarakat juga tidak merasa kayak, wah ini saya kok tidak dilayani dengan baik seperti itu ya. Dan saya juga pernah Pak mengurus SKCK ke Polres Tanjung Pinang, dan itu memang pelayanannya luar biasa Pak. Bagus, ini berdasarkan saya sebagai masyarakat ya Bapak ya. Oke, baik Pak, kita masih melanjutkan dialog kita mengenai tema yang menarik sore hari ini. Nah, ini dia Pak, sebenarnya siapa sajakah yang dilibatkan dalam zona integritas di Polres Tanjung Pinang? Nah, ini apakah hanya Bapak Fernando selaku Kapolres atau juga Pak Afdal selaku Kabag Perencanaan Bapak ya? Nah itu siapa saja Pak yang terlibat di zona integritas ini tadi? Ya tentunya ini melibatkan semua pihak ya, khususnya internal Polres, baik dari saya selaku Kapolres sampai tingkat yang paling bawah. Baik Bintara, Perwira, termasuk juga PNS. Tetapi hal ini percuma juga kalau kita tidak didukung juga oleh pihak masyarakat. Seperti ada pepatah ya, kalau ada kalau itu, misalnya korupsi itu kan bisa terjadi karena ada niat dan kesempatan. Wah, gitu itu kan bisa. Bang Napi Bapak ya. Pertama orangnya nggak punya niat, tapi misalnya gini, ada saya orang yang melayani masyarakat, pengen melayani masyarakat dengan baik. Tapi tiba-tiba kita menjalankan sesuai aturan, ketentuan, ada masyarakat yang datang, Pak saya nggak mau ikut prosedur ini Pak, saya biar mudah saya kasih uang, mau nggak? Akhirnya bertemulah itulah niat dan kesempatan itu kan. Jatuhnya gratifikasi Bapak ya. Akhirnya orang itu kan, jadi polisinya sendiri sudah berkomitmen untuk bersih. Tapi kalau masyarakatnya nggak komitmen bersih, akhirnya terjadilah gratifikasi atau korupsi itu. Makanya kita tentunya sangat mendukung, sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat bahwa kita sama-sama saling menjaga ini sehingga tidak ada lagi istilahnya pepatah ujung-ujungnya duit. Polisi kalau menyelesaikan perkara harus pakai duit, enggak juga. Semua kita akan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat ya, sehingga masyarakat terpuaskan dengan kerja yang kita lakukan gitu. Baik, nah itu dia tadi ya Pak ya. Memang sebenarnya untuk dari Polri-nya sendiri sudah melakukan integritas, namun ketika di balik layar itu sendiri ada saja memang orang atau juga oknum lah Pak kita sebutnya ya Pak ya, yang menyebabkan hal itu terjadi. Tetapi saya harap dari Polri sendiri memang sudah kuat nih Pak untuk melakukan zona integritas itu sendiri tadi. Nah ini kalau kita berbicara mengenai zona integritas, seberapa pentingkah zona integritas itu bagi Polres Tanjung Pinang, Pak? Iya, boleh, monggo Pak Fernando dulu. Oke, Pak Afdal bisa. Ya, Pak Afdal boleh, silakan Bapak. Zona integritas itu penting untuk Polres Tanjung Pinang. Bukan hanya untuk Polres Tanjung Pinang, tapi juga untuk masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ini zona integritas harus terus-menerus dilakukan. Jangan hanya ketika ada program zona integritas itu dilakukan, tapi secara terus-menerus. Jadi Pak Fernando bilang tadi, Pak Kapolres bilang bahwa siapa saja yang dilibatkan, ya seluruh komponen yang ada di Polres Tanjung Pinang itu terlibat, mulai dari Kapolres sampai ke level terbawah. Sampai staf pun Bapak ya, semua harus ya melakukan zona integritas. Polsek itu melakukan zona integritas. Kita juga diawasi ya kan. Ada pengawasan di dalam 6 komponen di pengawasan, diawasi. Di pelayanan publik itu diawasi, sehingga betul-betul kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik gitu. Nah, kemudian bebas dari praktik korupsi, kolusi. Seperti Pak Fernando tadi bilang, orang hilang kambing tapi urusannya hilang kerbau, itu. Itu Pak istilahnya seperti itu Bapak ya. Itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Terus kemudian memang komitmen dari
Polres Tanjung Pinang itu untuk menuju zona integritas ini, alias bebas korupsi ini, bebas dari korupsi ini betul-betul diharapkan ini bisa terlaksana di Polres Tanjung Pinang. Jadi artinya bahwa kita komitmen Polres, masyarakat juga harus komitmen. Tidak usah ragu, kita akan pasti melayani masyarakat dengan baik. Nah, itu kira-kira yang pentingnya zona integritas itu. Baik Pak, kita tahan dulu Bapak Fernando dan juga Bapak Afdal. Nah, pemirsa, nanti kita akan melanjutkan kembali dialog Kepri Gemilang kita pada kesempatan kali ini. Baiklah pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang dan masih bersama narasumber kita Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando SH.SIK dan juga Bapak Kabak Perencanaan Polres Tanjung Pinang Bapak Kompol Afdal SH. Dan mengenai pembicaraan kita di segmen sebelumnya tadi, pemirsa, bahwasanya kita sudah mengetahui seberapa jauhkah Polri untuk mensosialisasikan mengenai zona integritas ini kepada publik dengan pelayanan yang luar biasa dan juga mulai dari SDM-nya yang memang mereka ditata untuk melakukan pelayanan yang luar biasa prima dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, ini masih menarik kembali pemirsa, kita masih ingin mengetahui lebih lanjut lagi kepada narasumber kita sore hari ini, seberapa pentingkah dan juga inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan oleh Polres Tanjung Pinang dengan zona integritas ini. Nah, Bapak, kembali kita berbincang mengenai zona integritas atau tema kita di dialog sore hari ini ya Pak ya. Tadi terakhir dengan Bapak Afdal nih Pak, mengenai seberapa pentingkah zona integritas bagi Polri itu, dan juga bagaimana nih Pak Fernando di masyarakatnya sendiri atau juga kepada Polri-nya, seberapa pentingkah masyarakat menilai bahwasanya Polri ini sudah baik gitu pelayanannya? Boleh Pak, monggo Pak Fernando dilanjutkan. Baik, tentunya zona integritas ini merupakan suatu hal sangat penting bagi organisasi Polri. Nah, kan di sini pertama kan kita tahu jangan sampai masyarakat itu berpersepsi yang selalu negatif terhadap Polri. Maupun yang kita lakukan, kita memberikan melaksanakan tugas yang terbaik, tapi tentunya kan kita butuh juga dari masyarakat menilai kita. Nggak bisa kita dari sepihak kita, saya nyatakan pelayanan publik saya sudah bagus, ini kan, tapi saya butuh support juga dari masyarakat, feedback dari masyarakat. Karena kita di dalam kegiatan pelayanan kita juga memberikan fasilitas kepada masyarakat, mengisi kotak saran itu kotak saran kami juga ada. Kemudian ada juga e-survey juga yang disiapkan kalau misalnya di pelayanan kita ada puas, tidak puas, sangat puas kan seperti itu. Kemudian ada juga melalui aplikasi ya Pak, kalau nggak salah ya. Aplikasi yaitu ada sekitar kurang lebih 100 atau berapa orang Pak? 100 lebihan ya. Setiap itu mereka setiap bulan ya ditanyakan kepada mereka yaitu pelayanan yang dilakukan oleh kepolisian baik di bidang SKCK, kemudian di bidang lalu lintas. Bagaimana pelayanan yang kita berikan. Nah, di sini nanti ada tim penilai sendiri. Dari Kemenpan RB, kemudian dari Ombudsman juga. Sekarang ini sedang penilaian Ombudsman ya Pak? Nah itu kemudian nanti terakhir di akhir tahun dari hasil penilaian mereka, itulah Polres Tanjung Pinang akan apakah bisa dinyatakan yang wilayah bebas korupsi atau kita dari pelayanan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Afdal terdepan. Meskipun ya semaksimal mungkin kita tetap bisa upayakan seperti dari SPK kita siapkan sarana prasarana untuk peningkatan pelayanan publik, mengorangkan orang yang datang. Contoh misalnya kita siapkan untuk ibu menyusui, ada ruang ibu menyusui. Kemudian misalnya anak bermain, ada sedikit tempat untuk playland lah untuk anak-anak bermain. Itu dari SPK. Kemudian nanti di SKCK juga sama seperti itu.
kita juga siapkan sarana prasarana yang sama. Kemudian di lalu lintas kita juga siapkan seperti itu, termasuk juga kita siapkan toilet untuk difabilitas, kemudian kamar mandi yang terpisah antara laki dan perempuan dan difabilitas. Nah, ini salah satu yang kita lakukan sehingga Polres Tanjung Pinang bisa mewujudkan BBK itu. BBK, benar sekali. Dan Bapak sejauh ini seberapa nilai yang sudah diberikan oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang sendiri untuk pencapaian dari Polri, Pak, khususnya Polres Tanjung Pinang? Jadi Mas Iki ini kan setiap hari Polres itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya kan? Masyarakat kita minta menilai kita. Ya kan? Jadi Pak Kapolres bilang tadi, ada bermacam-macam jalur penilaian. Betul. Ada aplikasi. Setiap hari setelah mereka kita berikan pelayanan, kita minta mereka memberikan penilaian terhadap kita, kinerja kita ini. Nggak usah kita khawatir, nilai itu nilai baik, alhamdulillah kita terima. Nilai buruk juga kita terima. Sebagai perbaikan. Sebagai perbaikan itu, ya nggak usah kita ini. Kita terima dua-duanya. Nah, jadi setiap hari itu masyarakat kita minta menilai kita. Nanti baru kita kumpulkan, kita analisa di mana kekurangan kita, di mana yang sudah baik, di mana yang belum. Seperti Pak Kapolres bilang tadi, ada tim penilaian internal terhadap zona integritas ini. Dari Mabes Polri nilai dulu. Setelah kita baik, baru dikirim ke Kemenpan RB. Setelah itu baru kita berkompetisi di situ pelayanan kita ini. Kuncinya masyarakat tadi itu. Kalau masyarakat terpuaskan, ya berarti zona integritas bisa kita laksanakan di Polres Tanjung Pinang itu. Nah, menarik nih Pak. Untuk pelayanan sendiri pasti dong tentunya harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan agar terciptanya pelayanan yang memuaskan masyarakat seperti itu ya Pak ya. Tidak biasa-biasa ya. Tidak biasa-biasa saja. Inovasi seperti apa Pak yang dibuat oleh Polres Tanjung Pinang dalam zona integritas sendiri? Boleh, monggo Pak Fernando. Kebetulan karena di sini ada ikon ya, ikon di mana ikon Kepri itu orang datang ke Kepri tujuannya kan pertama ke Pulau Penyengat ya. Jadi saya buat jargon khususnya di Polres Tanjung Pinang tuh penyengat. Penyengat tuh ada kepanjangannya. Apa itu Pak? Pelayanan ya kan. Baik. Nya menyentuh gitu. Ngat ya kan. Segenap masyarakat. Gitu. Berempati menyentuh segenap masyarakat. Nah, wujudnya empati yang tadi saya sudah sampaikan, salah satunya kita menciptakan atau memberikan fasilitas-fasilitas, mengorangkan orang di situ, termasuk orang cacat. Kemudian ada inovasi-inovasi yang kita lakukan, ya bukan masyarakat datang ke kantor polisi, tapi kita kalau bisa mendekati kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Contohnya pertama ada SIM Link Tobat. Itu di situ SIM keliling tempat orang berwisata gitu, atau berolahraga ya Pak? Atau berolahraga. Di mana kita melakukan kegiatan perpanjangan SIM keliling di tempat-tempat seperti Dompa, di Kelenteng, di Vihara, kemudian di Taman Gurindam. Jadi tempat-tempat kegiatan seperti itu kita laksanakan di tiap hari Selasa dan Jumat pukul 9 jam 12.00 WIB. Baik. Itu. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu BPKB delivery. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan perubahan identitas, kendaraan bermotor, termasuk pengurusan nomor kendaraan, perubahan nomor kendaraan. Ini kita juga ada BPKB delivery. Jadi seperti yang sudah ditampilkan di layar ini pemirsa contohnya. Anda bisa pemirsa Anda bisa melihat bagaimanakah zona integritas yang dilakukan oleh Polri. Nah ini mari kita tampilkan sambil Bapak menjelaskan sedikit Bapak ya. Jadi ini salah satu yang kita buat yaitu pelayanan BPKB delivery. Wah luar biasa. Jadi pengantaran BPKB sampai selesai ke alamat tujuan. Tarifnya sama, tetap tidak ada tarifnya yang tarif TMBP yang harus dibayarkan sesuai standar. Tidak ada penambahan tarif gitu Pak, karena mengantarkan langsung ke lokasi ya Pak ya? Jadi sudah ada jadwalnya, itu setiap hari Senin dan Kamis jam
sampai dengan 13.00. Nah, kita ada call center Samsatnya yang bisa dihubungi di nomor 081 3784 82293. Kalau misalnya butuh pelayanan BPKB delivery. Nah, jadi ini masyarakat bisa menghubungi ke layanan call center masyarakat tadi di Samsat Kota Tanjung Pinang ya Pak ya. Jadi bisa langsung menghubungi call center tadi dan juga masyarakat akan diberikan pelayanan untuk BPKB delivery istilahnya. Wah, itu jadi itu prosesnya bagaimana Pak? Masyarakat akan menelpon ke Samsat terlebih dahulu, kemudian anggota dari Polri sendiri yang akan menjemput menjemput BPKB mereka tersebut. Tinggal minta diantar kalau bisa BPKB-nya ke alamat, karena sebelumnya kan sudah diurus dulu ke Polres. Baik. Oh, seperti itu. Baik. Dan juga ini tadi seperti yang dikatakan Pak Afdal, tidak ada biaya tambahan ya Pak ya. Wah, luar biasa sih. Sekarang kan apa namanya? Ongkir ya. Ongkir. Tidak ada lagi ini Pak ya. Oke. Nah Bapak, inovasi apa lagi yang dilakukan dengan Polri untuk mewujudkan zona integritas pelayanan publik yang luar biasa nih Pak? Selain BPKB delivery ini tadi. Ada lagi sama ya, mirip juga TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, ya kan? Sama STNK, itu delivery. Sama itu untuk perpanjangan 5 tahun duplikat maupun perubahan STNK. Itu kita juga lakukan pelayanan sama seperti BPKB yang tadi sudah terlihat di TV. Jadi luar biasa, masyarakat itu sudah diberikan kenyamanan ya Bapak ya. Jadi tidak ribet lagi kalau dulu kan ya. Kita mungkin saja orang sudah usianya lanjut dan mereka tidak bisa mengurus ke kantor gitu ya. Jadi kita menjemput bola deh Bapak istilahnya. Luar biasa sih Pak untuk pelayanan itu kan bukan hanya saja di kantor saya, tapi mendatangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan ya Pak ya. Sejauh ini untuk proses BPKB delivery atau TNKB delivery tadi sudah berlangsung lama Pak atau bagaimana? Sudah berlangsung lama dari sejak kita mencanangkan zona integritas ini di awal tahun. Itulah jargon saya tadi, karena kita pelayanan berempati menyentuh segenap masyarakat, empati kita ke masyarakat, kita yang datang ke masyarakat. Gitu. Wah, ini Pak, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana proses dari Polri sendiri. Nah ini nih, mulai dari pintu masuk Polres Tanjung Pinang. Nah ini Pak, boleh dijelaskan Pak bagaimana proses untuk pelayanannya sendiri Pak di Polres Tanjung Pinang? Boleh Pak Afdal, monggo. Nih, mulai dari proses masyarakat datang ke Polres Tanjung Pinang itu sudah kita mulai layani mereka. Keperluan mereka apa, ya kan? Tidak terlepas dulu dengan salam antara masyarakat dengan Polri. Kemudian keperluannya apa? Ini call center. Ini dia nih, pemirsa, Anda bisa langsung menghubungi call center Samsat Tanjung Pinang di nomor di bawah ini, di nomor 0813 7848 2293 ya Bapak ya. Oke Pak, kita lanjut lagi nih Pak. Dari pelayanan di Polri sendiri, kan ketika di depan kita sudah disambut oleh anggota. Oke, dan kemudian kita disambut lagi untuk pelayanan apa seperti itu ya Pak ya. Ini masih panjang nih Pak obrolan kita dan sangat menarik sekali. Jadi kita tahan dulu Pak Fernando dan juga Pak Afdal. Nah, pemirsa, kita masih akan berbincang lebih lanjut mengenai zona integritas Polri ini sendiri. Dan juga nanti kita akan berbicara mengenai persiapan dari Natal dan juga Tahun Baru untuk tahun 2022. Seperti apa? Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Anda masih bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang. Nah, ini sedikit kembali lagi pemirsa tentang inovasi yang dilakukan oleh Polres Tanjung Pinang. Saya menambahkan sedikit bahwasannya mereka juga melakukan cek fisik on the spot Pak Afdal dan Pak Fernando dan juga ada informasi Angeli antar jemput disabilitas yang tadi bahwa sudah dijelaskan oleh Pak Fernando, juga kita telah melihat dari video yang ditampilkan di belakang layar, dan kemudian juga ada inovasi jelajah pulau jemput SKCK, karena kita mengetahui bahwasanya Tanjung Pinang ini kan kita ada terbagi beberapa pulau dan Kepulauan Riau sendiri juga terbagi dan terpisah beberapa pulau ya Bapak ya. Nah Bapak, ini kita minta
kesediaannya untuk closing statement. Bapak ini, sorry Pak, maaf sebelum closing statement, kita membahas sedikit mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sudah kita keluar surat edaran bahwasanya Indonesia sendiri di seluruh wilayah PPKM level 3. Nah, ini bagaimana Pak untuk persiapan pengamanan Natal dan juga Tahun Baru di bulan Desember nanti menjelang Tahun Baru 2022. Monggo Pak Fernando terlebih dahulu. Ya, tentunya berkaitan dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru, kami Polres Tanjung Pinang sendiri siap untuk melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Yang pertama kami sudah lakukan upaya, yaitu sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, mengantisipasi juga termasuk lonjakan wisatawan, karena kita tahu Tanjung Pinang ini dan Bintan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau orang datang ke Bintan pasti melewati Tanjung Pinang. Betul. Sehingga otomatis kerawanannya akan sangat tinggi. Nah, kalau kita sudah pengalaman penanganan PPKM level darurat, kemudian PPKM level 4 dan PPKM level 3. Tentunya apa yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya terkait PPKM level 4 ini tentunya kami juga akan terapkan di PPKM level 3. Pembatasan, penyekatan tempat-tempat keramaian yang sudah diatur sesuai Inmendagri, kami tentunya akan laksanakan sesuai Inmendagri yang nanti mungkin diturunkan oleh pusat, termasuk juga peraturan wali kota yang dibuat oleh wali kota Tanjung Pinang. Baik. Nah, berkaitan dengan ini juga kita juga menyiapkan posko-posko pengamanan, baik di bandara, di pelabuhan, kemudian posko-posko di tempat-tempat keramaian. Kita kurang lebih ada sekitar 6 posko, termasuk posko bergerak, yaitu kapal pol air yang kami gerakkan untuk memantau kapal-kapal apabila ada penyekatan-penyekatan di pintu masuk yang mewajibkan ada PCR atau antigen, sehingga tidak terjadi orang-orang masuk ke Tanjung Pinang tidak sesuai dengan ketentuan. Baik. Itu. Kemudian kami juga bersinergi juga dengan TNI ya untuk menempatkan personil-personilnya di pos-pos pengamanan yang nanti sudah kami tentukan. Oke, baik Bapak, langsung saja Pak Fernando mengenai closing statement dari tema kita pada dialog kali ini, Pak. Baik, tentunya saya selaku Kapolres Tanjung Pinang, kami Polres Tanjung Pinang berkomitmen untuk mewujudkan Polres Tanjung Pinang yang bebas dari korupsi atau mewujudkan zona integritas. Dan ini sangat-sangat membutuhkan dukungan peran baik dari internal Polres sendiri dan juga terlebih lagi dukungan dari masyarakat luar, sehingga kita sama-sama saling menjaga untuk Polres Tanjung Pinang bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan tentunya mewujudkan kota Tanjung Pinang ini yang bersih dari KKN juga itu salah satu perwujudan yang kita bisa laksanakan. Mungkin itu aja apa yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Fernando, closing statement-nya Pak Afdal, bagaimana tentang tema kita mengenai zona integritas dari Polri itu sendiri Bapak? Ya, pemirsa, Polres Tanjung Pinang dalam menuju zona integritas ini adalah intinya adalah bagaimana kami memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Masyarakat urusan Polres Tanjung Pinang kita berikan pelayanan terbaik. Baik intern sendiri kita lakukan perubahan maupun masyarakat juga dapat melakukan perubahan. Baik. Mudah-mudahan kita tahun ini Mas Diki kita berharap nih dapat predikat WBK itu. WBK. Nah, WBK. Mudah-mudahan kita nanti setelah itu baru meningkat lagi kepada WBBM itu. Baik. Itu dia tadi ya Bapak ya. Mudah-mudahan doakan kami bisa mendapat predikat WBK itu di bawah Pak Kapolres Pak Fernando ini. Kebetulan kemarin di 1 bulan lalu kita sudah mendapatkan penghargaan pelayanan publik dengan kategori sangat baik dari Menpan RP, dan kemarin saya waktu HUT Kepri mewakili Polda Kepri, kami menerima penghargaan dari Menpan RP yang diserahkan oleh Bapak Gubernur. Wah, luar biasa. Dan kita berharap kepada Polri dan Polres Tanjung Pinang Bapak ini akan semakin baik lagi untuk pelayanan publiknya, dan juga kita berharap sebagai masyarakat Polres Tanjung Pinang bisa menjadi
pelayanan yang luar biasa prima. Bapak, terima kasih kepada Bapak AKBP Fernando SH SIK Kapolres Tanjung Pinang atas waktunya, dan juga kepada Kompol Afdal SH Kabak Perencanaan Polres Tanjung Pinang. Terima kasih banyak untuk waktunya, menyediakan waktu untuk datang dan berbincang di dialog Kepri Gemilang sore hari ini. Dan pemirsa, sampai di sini dialog Kepri Gemilang dengan tema Zona Integritas Polri. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya bisa Anda tonton di akun YouTube TVRI Kepri atau juga langsung di channel TVRI Kepulauan Riau. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Akhirnya, saya Oki Andri mewakili seluruh kerabat kerja TVRI Kepulauan Riau yang bertugas. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.